Ada satu cerita tentang Sultan dan Baso, itu namanya. Dua karakter yang berbeda terangkai satu dalam cerita. Wow, oh, oh, oh. Sultan seorang yang berwibawa dan sebagai raja sementara. Baso pun tak mau mengalah, memiliki anak buah. Siap-siap penonton ya, nyanyi ya. Wah, keempat, Sultan Baso adalah dua karakter yang berbeda. Sultan Baso adalah cerita humor dan menarik. Sultan Baso adalah dua karakter yang berbeda. Sultan Baso adalah cerita humor dan menarik. Senang sekali Kak, rasanya kalau ada tepuk tangan meriah begitu, jadi tambah semangat Kak. Coba tepuk tangan lagi, yang lebih semangat. Terima kasih, luar biasa ya penontonnya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba. Oke, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tetap dengan protokol kesehatan ya. Oke, cuci tangan sebelum makan atau baru pulang dari keluar rumah. Jangan lupa juga untuk tetap memakai masker atau face shield dan menjaga jarak. Nah, kalau misalnya pemirsa TVRI Sulawesi Selatan tidak memiliki kepentingan keluar rumah, saya rasa jangan keluar deh, mending di rumah nonton TVRI. Ada kita di sini, ada Jojo Zakaria, ada The Band, ada Papa Iting. Tepuk tangannya mana? Ada om atau kakak nih? Kakak ya. Ada Kak Tejo. Dramanya dong, drama. Sekali lagi. Tadi kurang kompak, Bella. Ada Kak Tejo. Iya. Dan seluruh kru di sini dan penonton juga sudah siap-siap kita memberikan informasi seputar film tentunya di Cinema. Bertepuk tangan dong. Oke, seperti biasa di Cinema kali ini kita akan kedatangan bintang tamu yang spesial dan pemirsa di rumah juga tentunya bisa berpartisipasi. Nanti bisa melalui telepon di 081144606600 atau juga bisa melalui Skype. Wah, canggih kan? Canggih kan? Di TVRI Spasi Sulawesi Spasi Selatan. Sekali lagi di TVRI Spasi Sulawesi Spasi Selatan. Dan kalau Anda juga ingin bertanya melalui media sosial, boleh di @Jojo Zakaria, itu Instagramnya, dan juga di Facebook Jojo Zakti Zakaria. Oke, ditunggu ya. Dan kira-kira hari ini kita membahas apa ya filmnya? Nah, kita lihat langsung. Ini dia trailer film yang akan kita bahas untuk kali ini.
Seorang laki-laki itu harus mampu menjaga keluarga yang dicintainya. Berani kau macam-macam. Lihat kau nanti. Kurang ngajar. Berani-beraninya mereka mencuri anak saya. Baik, Teta. Meskipun ini berat, tapi percaya, Ki. Saya akan jaga amanah Teta. Sebagaimana Teta menjaga amanah kakek. Iya. Apa tuh kau cak ninja apa kau? Sepertinya mereka punya tujuan lain. Benar, Bos. Mau kali kita ketemu sama orang ganteng, Bos. Galetere nih. Serius kini. Iya, Jack. Kenapa, Me? Maafkan atas kejadian kemarin. Tapi tidak kusuka kalau kayak gitu, Ki. Kalau jantungan, Kak, gimana, Mi? Mau Jiki bertanggung jawab? Data bisa penyakit nah, batu bisa tengolo nah. Apa kau bilang? Apa kau bilang? Apa kau bilang? Tongolo. Terus? Lari kita loh. Ayah. Kita loh. Kamu kok. Bah, mana lagi nih Stephen sama Jackie? Jangan-jangan dia pergi lagi ceritai saya. Awas memang kok kalau kuda apa kuna. Hah? Bagaimana, Dik? Stephen, Jackie, mana kau? Sini saya ajar kau jurus. Atau latihan sendiri mak dulu, Dik. Latihan mak dulu deh. Au. Baru sedikit itu. Tabe, lagi ngapain di sini? Ini rumahku. Apa nak buat? Siapa meninggal? Tadi kita di sini nggak bikin apa, Ki? Ini rumahku. Tuh ngolokin, ndak nyambung deh kalau diajak bicara. Agak kurang ajar, Ki. Kita siapa? Hah? Kita Kita yang siapa, bro? Ngapain kita di rumahku? Oke. Siapa nama tak? Baso. Hah? Baso. Kok kedenger? Ada tarik. Sokrapnya lagi. Tepuk tangan dulu dong. Thank you, bro. Ya, siap. Luar biasa aktingnya ya. Oke. Dirimu sebagai apa di sini? Di film Sultan dan Baso? Saya sebagai Baso. Sebagai Baso. Oh, pemeran utama di sini. Boleh tepuk tangan dong. Aduh, Andi Vandijo. Afdi. Panggilannya siapa? Andi sorry. Afdijo. Andi Afdijo. Ya, panggilannya siapa?
Jo. Jo, sama dong kita bro. Jo, Jo and Jo. Jojo. Iya, kayak salon ya. Canda, bercanda. Jo, double Jo. Ya, ya, ya. Sama siapa datang sini? Saya membawa sutradara dan Kita aktris bawa. saya. Di sini kita bawa. Saya masih menunggu ini. Di mana? Lama sekali masalahnya. Ali Metoa di sini kita nih. Oh, ada. Kita langsung panggil aja dulu. Temanku ini, temanku. Karena Jo suka bercanda juga pemirsa. Ya. Ada Saiful, tepuk tangan dulu dong, sutradara kita. Ya. Dan juga ada asisten sutradara, ada Muhammad Taufik. Oke, boleh bergeser dulu teman-teman. Ya, boleh kayak duduk. Gimana nih? Gimana? Bisa Oke, minum oke. ini? Bisa. Oh, bisa. Alhamdulillah. Aduh. Jo, Siap. Dena ini sebut nama sendiri. Ganti dulu nama. Jo, gimana actingnya tadi? Bagus lah itu. Belajar di mana, Jo? Belajarnya lebih banyak nonton film-film. Otomatis, natural, Di? ya. Otodidak maksudnya. Ya, begitulah kira-kira. Harus terus belajar. Otodidak ya? Ya. Jadi nonton saya begitu? Nonton sambil dipraktikkan kalau tidak ada orang. Oh, tapi tidak pernah Ki, misalnya ikut di drama, apa namanya, pementasan begitu? Saya juga salah satu jebolan kelas acting. Oh ya? Kelas acting Kosasi. Yang punya kelas acting Bapak Saiful R. Oh gitu, jadi sutradara sekaligus punya Kelas acting. kelas acting. Ya. Wah, seru-seru. Tepuk tangan dong. Oke, nanti kita bahas ya soal kelas, namanya kelas acting? Kelas acting Kosasi. Kelas acting Kosasi. Kosasi, ya. Oke, jadi di situ kita belajar acting. Ya. Terus mungkin ada yang ngelihat kayaknya bagus ini Dek, si Jo ini untuk dijadikan sebuah karakter. Ya. Diajaklah dirimu main film ya. Ya. Oke, dan baik, Baso and Sultan dan Baso. Dan Baso. Saya langsung tanya sama sutradaranya. Idenya dari mana? Jadi sebenarnya pertama itu saya mikir karena film Makassar Ya. yang bergenre komedi itu baru uang Ponaik kemarin. Oke. Ya. Jadi saya berpikir kenapa saya tidak buat saja film lagi yang bergenre komedi, tapi saya gabungkan dengan action. Karena karena Makassar terutama Sulawesi Selatan tentunya belum ada action yang dibauri dengan komedi seperti itu. Oke. Yang ada cuma di Cina yaitu film Jackie Chan seperti itu. Jadi Iya. di Makassar ini saya ingin buat sebuah karya baru untuk memperlihatkan ke Indonesia bahwa anak Makassar itu bisa tonji sebenarnya. Oh iya dong, tepuk tangan dong. Pasti bisa tonji. Saya tadi itu tarik dengan kata buat. Itu berat loh sebenarnya ya. Iya, benar. Membuat film itu tidak gampang. Ya. Bagaimana proses awalnya? Ya, proses awal untuk pembuatan film Sultan Baso ini pertama kami beberapa tim sering ngumpul dan membuat planning untuk pembuatan film selanjutnya. Terus kedua, kami bekerja sama dengan beberapa pihak yaitu ada produser segala macam sehingga saya dikasih sebuah tantangan, kepercayaan. Bisa enggak buat sebuah cerita yang seperti ini? Saya bilang, oke. Alhamdulillah, alhasil skenario 2 hari saya buat sudah jadi setebal ini. Skenario? Ya. Skenario yang tebalnya seperti ini? 2 hari? 2 hari sudah jadi. Tidur nggak? Tidur, alhamdulillah. Bisa kebayang nggak teman-teman ya? Ngetik skenario itu nggak gampang, membuat cerita. 2 hari aja. Itu kayak Roro Jonggrang buat candi ya? Iya benar. Luar biasa loh ya. 2 hari. Karena mungkin kebetulan saya suka humoris, makanya tiba-tiba pada saat membuat dialog itu, membuat cerita, ngetik sambil tertawa sendiri. Karena orang tua bilang kayak orang gila sih lihat ini. Ketawa sendiri. Itulah kalau kita sebagai penulis kita harus memiliki selalu melamun gitu, melamun, menghayal. Oh, jadi kita ceritanya double job sini, Dek. Double job. Sutradara sekaligus penulis cerita. Penulis cerita, ya. Biasanya kan kalau sebuah apalagi film itu pasti melalui proses research dulu kan? Benar. Itu gimana? Kejadian juga nggak sama film Sultan dan Baso? Saya rasa kalau untuk 2 hari loh ini buat skenario. Iya, saya rasa kalau Bagaimana risetnya itu? untuk sebuah film di mana-mana kalau kita larinya ke layar lebar atau tidak durasi yang panjang pasti Itu berat sih, layar lebar pasti berat. Dalam artian belum kita adakan reading
reading Yes. skenario, reading Iya. pemain, reading kru. Ini dulu deh, bagaimana Iya. research untuk buat cerita. Benar. Di Sultan Baso Ya. kita ini sebenarnya sistemnya itu ndak reading sampai 2 minggu 3 minggu ndak. Reading cuma 3 hari. Syuting besoknya. Berangkat kalau syuting lalu langsung syuting. Jadi disitulah kami bisa melihat bahwa bagaimana caranya kita membawakan sebuah peran itu dengan skenario dibawakan oleh pemain bisa menjadi bagus tentunya di lapangan seperti itu. Jadi makanya Berarti lebih kayak apa deh? Spontan gitu ya? lebih spontan. Oh, Ah. spontanitas. Apakah itu yang memang jadi apa namanya ramuan dari film ini untuk lebih tertantang atau menarik mungkin? Sebenarnya kayak gini, kalau untuk saya selaku saudara banyak mengatakan bahwa saudara hebat itu ketika ngederek sebuah cerita yang bagus. Padahal enggak semua. Tar. Sunyi banget ya. Musik dong, musik dong. Oh iya, bisa musik Kayak horor. kuburan. Kerja dong Papa Iting, kerja. Oke, gimana Iya. diulang sorry. Jadi untuk apa tadi ya? Lupa karena itu. Iya, untuk spontanitas di spontanitas. lapangan gitu pada Iya. saat syuting. Jadi Jadi ada sutradara hebat itu seperti apa? sutradara hebat itu kebanyakan nanti dikatakan hebat ketika ngederek artis atau yang sudah jadi. Nah, di sini tantangan saya, gimana caranya orang yang belum jadi pada saat di lapangan langsung jadi. Dan itu akan terbukti di lapangan bahwa mereka pada saat memerankan sebuah cerita, memerankan sebuah skenario, mereka langsung handal di lapangan. Dan tidak menutup kemungkinan banyak penonton kemarin itu ketika mereka berdialog, ketika mereka memerankan banyak ketawa. Iya, seperti iya. itu. Oke. Panggilnya siapa? Pul ya? Ipul ya? Panggilnya aja apa ya? Saya. Saiful. Jangan sayang. Lah, kenapa saya? Panggil Ipul aja. kali. Ipul lah, Iya. Ipul. Oke, Pul. Ya. Kita bawa juga Astra tadi. Oh iya, ini Astra. Ya, Astra. Gimana, Pak, pada saat proses syuting, Pak? Ya, Pak Astrada. mengenai proses syuting sebenarnya banyak tantangan juga yang Ya. terjadi di lokasi. Oke. Apalagi kita membawa lebih banyak talent atau pemain itu yang notabene-nya belum ada pengalaman di syuting film layar lebar, sehingga kita harus membentuk mereka di lokasi dengan sesegera mungkin. Itu tantangan banget sih. Jadi Iya, mereka luar datang dari biasa. nol. Bisa kebayang deh. Iya, datang dari nol, kita ramu bagaimana caranya kita direct hingga mereka menjadi bintang seperti Soalnya itu. kan readingnya sebentar ya, atau memang gimana sih? Iya. Readingnya cuma 3 hari. 3 hari. 3 hari. Wow, saya bisa bayangkan itu. Terus bagaimana tuh dengan kru dan pemain, sinerginya? Nah, untuk- Ada juga kekompakan. Ya, kalau kekompakan tetap Oke. ada kekompakan antara kru dan pemain karena Kan pasti ada beberapa yang baru ketemu kan di situ ya? ya, Iya. di proses reading itulah kami mempertemukan mereka dan memperkenalkan mereka. Dan dalam waktu 3 hari. Mereka langsung akrab, klop dan Iya. kompak. Oke. Iya, jadi begitu deh. Jadi Iya. langsung bisa kompak ya. Oke. Bulan 4 itu identik dengan hari lahirnya Kartini. Nah, bagaimana dengan peran wanita di film ini? Siapa yang bisa jawab nih? Astra dulu deh. Ya. Kan untuk- ada di pemeran wanita di. Ada pemeran Iya. wanita yaitu Khadijah, di mana Khadijah ini membawakan sebuah karakter yang dia bijak meskipun dalam kehidupannya itu dia harus bertentangan dengan keinginannya antara menerima si Baso ini sebagai kekasih atau mempertahankan martabatnya dia karena menjadi kekasih Baso itu punya tantangan di luar karena orangnya konyol, budek dan lain-lain. Oke. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari juga kadang kita ketemu dengan hal seperti itu. Iya. Di mana saat kita mencintai seseorang yang tidak sempurna, kita harus berpikir bagaimana pergaulan di luar menilai pasangan kita. Iya. Nah, disinilah akan Oke. terjadi seperti itu. Bisa menerima atau enggak ya? Iya, perjuangannya ada. Selain itu ada lagi mungkin pemeran wanita yang lain yang dilibatkan atau enggak deh? Berapa persen? Kalau untuk Berapa persen pemeran wanita dan pria di film ini? Ya, pemeran wanita di film ini kita hanya pakai sekitar 4 orang. Berapa persen itu kira-kira presentasinya? Presentasinya ya kecil sekitar 20%. 20 ya? Iya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting ada kan ya. Boleh tepuk tangan dulu dong. Iya. Itu artinya mereka juga percaya sama yang namanya perempuan, ya kan? Oke. Terus Baso. Saya panggilnya Baso. Siap. Pas ditawarin nih langsung Ki Maut kah? Atau bagaimana dulu ceritanya? Pas Pertama ditawarin saya Ki? ditawari itu saya berpikir dulu karena
sebelum saya masuk dalam komedi, film-film sebelumnya saya mainnya action. Oh. Jadi tantangan pernah baru. main film sebelumnya? Alhamdulillah. Bintang film paling. Baso. Jadi Baso pada saat itu di casting juga? Tidak. Oh langsung? Ya. Wah dapat red carpet nih ceritanya. Ya. Tepuk tangan dong. Itu nggak Makanya saya biasa tidak lah sia-siakan gitu. kesempatannya. Ya. Nanti saya tanya kenapa yang langsung dipilih Baso. Oh, iya, iya. Terus Baso jadi akhirnya tantangannya terpilih. itu saya pikir apakah saya harus bergeser menjadi komedian. Iya. Makanya saya pikir lagi, mumpung ada kesempatan, saya cobalah dulu. Itu tantangan acting bro. Ya, tapi alhamdulillah diterima. Katanya kata orang lucu. Lucu dek. Tadi emang lucu dek. Lucu kah? Lucu. Terus Baso berapa lama prosesnya di film ini? Proses syuting. Syutingnya kurang lebih 8 hari. Singkat ya? Ya. Singkat sekali. Oke, biasanya kan cuma 20. Itu areal syutingnya di mana aja? Kami kebanyakan di Bulukumba. Oh, Bulukumba. Ya, Oh, di Bira. Tanjung Bira, titik nol. Oh, iya. Wah, itu destinasi wisata yang lagi hits di Makassar, Dek. Iya. Banyak juga wisatawan dari luar ke sana tuh. Oke. Sekarang kenapa memilih Bira untuk lokasi syuting? Ya, kenapa saya memilih Bira? Pertama, saya memang hobinya suka syuting ke daerah, dalam artian ingin mengangkat beberapa budaya-budaya atau tempat-tempat yang bisa kita expose, akhirnya bisa dikenali di luar. Bahwa Bira dan beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan, kita memiliki tempat-tempat yang indah tentunya. Nah, itulah kenapa saya tertarik ingin membuat sebuah film ke daerah dari Makassar, Bulukumba, Makassar ke sini, Makassar ke sini, Makassar ke situ. Seperti itu. Nah, jadi kenapa saya pilih Bira? Pertama itu tempatnya bagus, kedua view-nya yang bagus, dan saya rasa bisa menyaingi tempat lain seperti Bali. Iya, atau mungkin Tanjung. Tanjung ya. Makassar juga oh, itu Tanjung. Gimana sih Ya. Tapi seperti itu. Pak Sutradara, Ya. kenapa judulnya ini jadi Sultan Baso? Ya, kalau untuk judul Sultan Bakso, pertama Sultan itu menyangkut keseluruhan, bahwa Sultan itu adalah sebuah seperti raja, ya, di mana di luar di Makassar pun itu ketika orang besar dikatakan Sultan. Kalau di sini kan Makassar Karaeng. Ya, saya tertarik kenapa saya angkat Sultan, karena film ini saya ingin membawa ke nasional tentunya. Oh, oke. Makanya saya angkat Sultan. Terus baksonya identik dengan orang Sulawesi. Ya. Mana bakso? Mana bese? Cepat ke pulang bakso, cepat ke pulang bese. Makanya kenapa akhirnya menjadi Sultan Bakso. Seperti itu. Ada 2 karakter di sini ya? 2 karakter. Sultan dan Baso. Dan Baso. Tadi juga saya udah nyanyiin soundtracknya tuh, udah jelas sebenarnya ya, arahnya kemana. Ada Sultan, karakter Sultan, ada karakter Baso. Yang kayaknya mereka buku saing Dik. Buku saing Dik, gitu. Jadi rival lah di film ini. Ya, benar. Itu yang menariknya ya? Ya. Di situ ya? Banyak intrik, banyak apa gitu benar. ya. Apalagi ini kejadian yang lucu mungkin. Sultan ini kita pakai artis nasional juga, ada beberapa, ada 2, yaitu dan itu sebagai Sultan ini jadi basonya. Ada yang ganteng, ada sok. Aduh, salah saya nih. Mau bilang sok ganteng. Oke. Tadi menarik ya. Ya. Mungkin pemirsa di rumah dan juga teman-teman di sini yang hadir di studio sudah membayangkan bagaimana film Sultan dan Baso. Tadi udah lihat trailer juga. Nah, sekarang kita melihat bagaimana behind the scene-nya. Nah, ini semakin menarik nih. Segera kita lihat di behind the scene. Halo, perkenalkan nama saya Joe. Saya berperan sebagai Baso. Karakter saya di sini sebagai orang Budeg atau menurut saya di film ini adegan paling seru pada saat adegan fighting. Jadi pada saat on kamera itu siang hari, wah luar biasa panas. Tapi kita tetap semangat untuk menunjukkan hasil yang maksimal. Adegan paling ribet di film ini pada saat saya disuruh menggombal Khalija. Sementara saya ini tidak terbiasa menggombal perempuan, apalagi saling bertatapan itu. Malu saya sebenarnya, tapi saya harus tetap semangat untuk menunjukkan kualitas saya pada saat berakting.
adegan paling lucu pada saat melihat anggota saya 2 orang ini, si Stephen sama Jackie, pada saat mereka berakting. Itu betul-betul pada saat on kamera, saya tahan ketawa sebenarnya. Luar biasa, jadi kalian betul-betul harus nonton film ini, karena komedinya tidak biasa. Pada saat sudah mulai take itu, kalau sutradara minta dirubah dialog dan adegannya, itu menurut saya tantangan besar. Tapi kita harus tetap semangat ya, supaya kita bisa terus belajar untuk mereka. Suka duka di film ini, sukanya dulu. Sukanya itu kita bertemu teman-teman dari Makassar dan luar kota. Untuk dukanya di film ini tuh terkadang kita sudah lelah, tapi harus tetap semangat untuk memberikan hasil yang maksimal. Makanya kalian harus nonton film ini. Harapan saya semoga film Sultan Baso ini bisa menjadi tolak ukur perfilman khususnya Makassar untuk terus berkarya dan memberikan hal-hal positif kepada seluruh masyarakat. Semoga film ini juga bisa terputar di seluruh Indonesia. Terima kasih. Yang bikin menarik dari film ini tentunya dari genre ya. Kenapa saya mengatakan dari genre? Karena film komedi action komedi, saya balik lagi, itu ini sesuatu hal yang terbaru di Kota Makassar tentunya. Baik, Teta. Jadi kenapa film ini Meskipun saya ini sangat berat, tertarik ya sampai saya ngedirect percaya. film ini karena film ini menceritakan sesuatu hal yang baru di Kota Makassar tentunya. Ya, kenapa saya mengatakan dari cerita? Karena cerita dari film ini memiliki alur yang tidak sesuai dengan apa yang penonton pikirkan tentunya ya. Jadi film ini memang cerita terbaru di Kota Makassar ya, dan cerita yang menurut saya ini adalah yang paling manis di antara semua film komedi yang ada di Makassar tentunya. Seperti itu. Ya, harapan saya semoga para investor tentunya untuk jangan lagi takut untuk mengibarkan sayap untuk menginvestori atau membiayai sebuah film yang ada di Kota Makassar. Kenapa? Saya rasa Makassar ini sudah memiliki karakter yang besar untuk membuat sebuah karya dan membanggakan nama Kota Makassar tentunya, seperti itu. Jadi buat para investor, ayo jangan takut lagi untuk membantu sinias-sinias muda kita di Makassar tentunya, karena sinias-sinias kita yang sekarang sudah mulai naik untuk membuat sebuah karya itu memiliki karakter yang keras, karakter yang kuat untuk membuat sebuah karya untuk membanggakan nama Makassar tentunya. Jadi para produser ya, ayo kita bersinergi untuk membawa Kota Makassar ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik. Di Sultan Baso ini saya sebagai Astrada. Menurut saya tingkat kesulitan pada saat menjadi Astrada dalam film Sultan Baso ini, di mana seorang Astrada itu harus ngaturin semuanya, mulai dari pengaturan jadwal, pengaturan pradegangan, termasuk talent, di mana talent itu harus dituntut menampilkan sebuah adegan yang cukup epik ya, di mana adegan di Sultan Baso ini menghadirkan aksi-aksi komedi yang jujur pribadi saya sendiri mengatakan bahwa adegan komedi itu di luar nalar, ada tawa di setiap adegan yang terjadi. Bahkan di action pun itu ada adegan yang menggelitik. Nah, adegan itu Anda bisa saksikan nanti pada saat pemutaran film Sultan Baso. Ya, harapan saya untuk film Sultan Baso agar kedepannya lagi Sultan Baso ini bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Makassar pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, dan bisa menghibur teman-teman semua dan bisa menjadi sebuah tayangan film komedi yang epik ya, yang membawa suasana Anda. Dan saya berani mengatakan begini, silakan Anda tidak tertawa saat menonton film ini, siap-siaplah untuk tertawa.
Masih di Sinema. Masih dengan teman-teman dari Sultan Baso The Movie. Sebenarnya kapan kita buat ini film? Pak Sutradara? Ya, kemarin kami mulai dari bulan 1. Ya, tahun ini? Tahun ini. Pandemi memang nih? Iya, sudah pandemi. Iya. Selesainya cuma 8 hari kelar. 8 hari kelar. Tantangannya, Bos? Ya, tantangannya itu pertama ya dari segi saya bilang tadi reading. Jadi tantangannya, apalagi ini film kan film action komedi, otomatis kita harus memperlihatkan action yang bisa kita perlihatkan ke orang bahwa action itu ya seperti inilah modelnya dalam arti seperti itu. Itu real action tadi saya lihat ya, betul-betul berantem gitu ya? Betul-betul berantem. Iya. Nah, kebetulan beliau juga adalah action director, salah satu guru silat ya? Nah, guru ini. Nah, ini menarik nih. Silat dimasukkan ke dalam film. Alasannya kenapa? Sebenarnya bukan identik pada silat saja ya. Sebenarnya semua bela diri itu mempunyai karakter khusus dalam mempunyai ciri. Tetapi untuk memasukkan ke dalam sebuah film, ke dalam frame film itu tidak seperti kalau kita bertarung di jalanan. Kita harus ngerti seni dulu. Seni bertarung seperti apa biar adegannya itu cantik, indah kelihatan di dalam kamera. Tidak mutlak harus silat. Muay Thai boleh, karate boleh, kungfu boleh. Yang penting bagaimana meramu detail setiap gerakan ke gerakan. Jadi tiktokannya ada. Tidak asal main pukul, tidak asal main tendang. Seperti itu. Pemeran-pemeran juga pasti latihan dong? Iya, latihan. Berapa hari latihan itu? Kalau untuk action di Sultan Baso ini kita latihan hanya sekitar 3 hari, 4 harian. 3 hari, 4 hari, luar biasa. Itu buat aku. Oh, Bapak Iting. Oke, Bapak Iting. Iya. Pemeran utama sama Pak Sutradara. Kami ini berdua merupakan musisi. Luar biasa. Kalau teman saya memang dia drummer. Sebentar. Jangki bikin malu nah. Cara aku saya bertanya keren ki. Jadi ini teman saya itu drummer. Dia memang agak-agak manis. Kalau saya memang agak-agak manis. Sudah pasti manis. Saya bilang memang Tunggu dulu Jo. Ini saya kan mau tanya ini Sultan Baso. Saya tadi berpikir ini 2 karakter sih. Ada Sultan, ada Baso. Ternyata satu karakter seperti itu. Tapi bukan itu saya pertanyakan. Saya pertanyakan yang ini. Musiknya ini, yang soundtracknya ini. Judulnya juga Sultan Baso ya. Benar. Kan sebagian soundtrack itu tidak pernah ambil judul filmnya seperti itu. Iya benar. Ini kenapa kita ambil judul filmnya? Terus terinspirasinya kita memang dari situnya, memang dari karakternya mainin orang atau bagaimana? Karakter yang di dalamnya sendiri. Oh ya. Proses buat soundtracknya ya? Terus prosesnya juga berapa lama? Terus sama siapa Ki? Di mana? Dan itu tidak mau sharing ini. Saya pertanyaannya Pak. 1, 2, 3, 4, 5 Pak. Pacaran loh ya. Posesif. Lagi di mana? Sama siapa? Betul-betul Bapak Iting. Oke, thank you. Cukup Bapak Iting. Terima kasih. Boleh tepuk tangan dong Bapak Iting. Mengerti Ki Cita? Iya, alhamdulillah. Iya. Jadi saya mungkin saya jawab ya. Jadi kalau untuk membawa membuat soundtracknya itu ya pertama memang identik dengan dari alur cerita. Alur ceritanya bahwa Sultan Baso ini bisa kita lihat bahwa orangnya kocak, ada yang berwibawa, ada yang kocak dan memiliki anak buah yang gila. Dalam artian itu gila itu dalam artian dia konyol tapi lucu seperti itu. Terus proses pembuatan lagu ini jujur dulu sebelum saya di film memang saya di musik juga. Bergelut di musik. Musisi juga Bapak Iting. Iya, terus lagu saya jujur saja, lagu baru saya bikin kemarin sore. Iya. Sama musiknya. Masa? Iya. Baru kemarin sore jadinya soundtrack. Wah, luar biasa. Bisa tepuk tangan buat kita. Tapi saya lihat tadi musiknya, dengar musiknya keren, luar biasa. Dapat penyanyi kah buat soundtracknya? Ya, dapat pergi. Ya, kebetulan mau penyanyi. Maksud saya sama, boleh lah gitu ya. Kebetulan juga enggak jelek-jelek amat. Kemarin saya telepon itu ada pemain bass. Saya dulu, kan sudah lama saya meninggal ini. Jadi saya telepon beliau, saya bilang ini, beliau minta bagaimana
sinopsisnya bagaimana alur ceritanya. Makanya saya buku telepon sore hari. Ya. Alhamdulillah saya telepon jam 4 sore, jam 6 sudah jadi. Oh, Jadi 2 jam. persis. 2 jam, 2 jam. berarti Luar biasa 120 menit. Benar. Pas sutradara udah direct, udah menulis cerita, buat soundtrack film lagi. Gokil Boleh ini tepuk tangan sutradara dong. gitu. Aduh, semua dia. Alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa, Iya. biar budgetnya rendah. Tapi Bercanda. rambutnya semakin putih nih. Oh, masa sih? Oh, ada main di sana. Oke, dan sekarang kita akan siap-siap untuk nantinya sampai dulu alatnya, Dik. Pemirsa di rumah bisa berpartisipasi melalui line telepon di 0811 460 6600 dan juga di Skype di TVRI Spasi Sulawesi Spasi Selatan, dan teman-teman juga bisa nanti bertanya di studio ya soal film Sultan dan Baso ya. Tentunya di segmen yang berikut ini, segmen Cut, Camera and Action. Oke, sambil menunggu penelpon di 0811 4460 6600 dan juga di Skype di TVRI Spasi Sulawesi Spasi Selatan. Bagaimana kalau sekarang teman-teman di studio ada yang mau bertanya nggak sama tamu-tamu spesial saya untuk hari ini? Perempuan dulu deh, kan kita ini bulan April adalah Hari Kartini. Boleh perempuan dulu yang mau bertanya, silakan. Siapa namanya, dari mana? Oke, perkenalkan nama saya Nurmayanti. Asal daerah? Asal daerah Majene. Saya lo buat orang Majene dong di Halo, rumah. Sulawesi Lagi nonton Barat. tuh, tepuk tangan dong. Oke, silakan. Panggilan siapa? Anti, Yanti. Maya. Wah, Maya. Salah deh. Silakan Maya. Oke, langsung saja pertanyaan Maya saya. tanpa Hasan. Bagaimana proses pengambilan yang secara efektif dalam setiap shoot adegan? Dan sebagai pemeran utama, apa-apa yang perlu diperhatikan dalam transisi dari action ke komedi? Oke, berarti untuk sutradara sama yang pemeran utama nih ya. Terbaik. Oke, Terbaik teknis pertanyaan. banget kayaknya pertanyaannya ya. Transisi loh ya. Oke, boleh tepuk tangan buat Maya. Langsung jawab atau gimana nih? Langsung jawab dulu ya. Langsung, Dek. Ayo silakan. Silakan. Gokil. Kita mau dulu. Oh, saya Bagaimana dulu ya. transisinya tuh? Iya. Untuk Prosesnya. proses syutingnya ya. Iya. Biar cepat, biar sesuai dengan schedule-nya gitu. Iya. Ya, jadi pertama kalau kita produksi kan harus ada breakdown shoot dan Yes. schedule. Iya. Jadi breakdown shoot itu memang dan schedule itu memang kita itu adalah garis atau gambaran dan waktu-waktu kapan kita mulai reading untuk syuting. Dalam artian sebelum on kamera. Contoh kita syuting di jam 3, berarti jam 2 pemain sudah ready di lokasi. Dalam artian seperti itu. Sebelum on kamera, pemain sudah ready di jam 2 sebelum jam 3 seperti itu. Jadi kamera sudah siap, kita set, lighting sudah siap, pemain sudah ready di lapangan, langsung shoot. Jadi Astrada, inilah kenapa kebanyakan produksi film itu pakai Astrada. Karena sebelum sutradara duduk di monitor, Astrada sudah memperagakan atau mempersiapkan segalanya sebelum on kamera. Jadi saya terkadang disitulah puncak marah-marahnya sutradara itu pada saat di lokasi syuting. Pada saat pemain kita on kamera banyak take. Bukan pemain yang kena tapi Astrada. Itulah jadi Astrada itu sebenarnya tidak gampang. Kalau Astrada sudah tidak bisa membenahi, sutradara sudah turun, disitulah waktunya. Jadi kenapa kita harus cepat dan kenapa kita harus memang kadang emosi dalam sebuah produksi, karena kita ada schedule. Dalam artian jam sekian sudah ada scene selanjutnya kita mau ambil. Jadi intinya dalam setiap scene itu ada durasinya. Oke. Ya seperti itu. 8 hari ini bro. Itu sampai malam nggak? Ada sampai malam, sampai subuh? Pagi tembus pagi misalnya. Wow. Menjaga stamina gimana tuh? Saya kebanyakan tidur di monitor. Kalau yang lain kadang tidur di bawah kolom rumahnya orang. Ada juga yang tidur ambil ilmu. Kayak bahasa ambil ilmu dia. Jadi ini lebih kayak apa ya? Film perjuangan. Film perjuangan. Luar biasa loh. Tapi hari saya bisa membayangkan. Om Jo, saya tahu kalau cara menjaga stamina itu yang baik adalah dengan cara menjaga stamina dengan baik. Maksudnya, aduh. Pak Strada itu sama bisa bilang tadi peran utama. Kadang-kadang Bapak Iting. Kayaknya kita salah pos. Pulang yuk. Kabur. Nah, kalau besok gimana tuh? Tadi antara
karakter komedi tiba-tiba jadi action gitu. Iya. Ya, Itu mungkin dari gimana? action ke komedi. Iya. Ya, pertanyaannya itu tadi saya lebih banyak latihan sih, dalam artian lihat nonton juga, lihat referensi-referensi film. Ya, saya kebanyakan latihan ekspresi, gestur dan dialog. Ya. Bagaimana caranya saya harus kelihatan konyol. Jadi kalau saya latihan sendiri itu di cermin, kalau saya sudah berakting, lihat diri saya tidak ketawa, menurut saya itu sudah berhasil. Kapan saya berakting masih saya ketawa sendiri, itu berarti belum. Nah, itu cara saya seperti itu. Maksudnya ini kayak switch apa ya? Beralih cepet begitu dari acting yang kok bikin ketawa tiba-tiba jadi action gitu. Ganti karakter gimana tuh? Ya mungkin sudah karena terbiasa. Mungkin juga tadi ya, mungkin jawabnya latihan. Iya, latihan. Karena Iya. menurut saya begitu. Dalam hal apapun itu kalau kita sering latihan pasti aksinya maksimal. Gitu, jadi latihan. Jangan malas. Boleh tepuk tangan dong buat Baso. Oke, kita kembali meng-invite Anda yang di rumah untuk bisa bergabung bersama kami di sini di Sinema Sinema melalui line telepon di 081144606600 dan juga di Skype TVRI Spasi Sulawesi Spasi Selatan. Teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Ada siapa di sana? Halo? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Taufik Orang Muslim. Panggilannya? Taufik. Taufik. Asal dari mana? Fik? Bulukumba. Bulukumba. Oh, Bulukumba. Iya, Bulukumba. Putra Bulukumba nih. Bangga tidak Bulukumba jadiin syuting film Sultan Baso? Bangga, Ki? Iya. Bangga ya? Iya. Oh, iya. Kayak gini. Terkait Fik, datar banget sih. Oke, silakan bertanya, Fik. terkait apa ya? Tadi kan ini Sultan Baso genrenya komedi, action komedi. Action komedi, betul. Nah, yang saya tahu setiap scene film itu ada pesan tersirat. Yang ada nilai yang disampaikan kepada halayak. Luar biasa pertanyaan. Nah, yang saya pertanyakan terkait itu ada saya lihat apa tokoh yang apakah istilahnya? Ya, calabai. Kita di Sulawesi sebut itu calabai. Nah, itu pesan kepada halayak apa? Atau sekedar komedi saja? Maksudnya untuk nama-nama biar tambah lucu gitu ya di film. Maksudnya sekedar bumbu lah. Pemanis. Iya, oke. Itu aja, Fik? Ya, itu aja. Thank you ya. Mana raketnya? Raket. Taufik Hidayat. Bercanda, Fik, bercanda. Siapa mau jawab nih? Oh, kebetulan beliau silat ya. Ya. Oh ya, pesan dulu. Pesan yang diharapkan dari film ini untuk para penonton. Oh ya. Yang pertama itu secara keseluruhan ya, film ini memberi pesan kepada para penonton bahwa dalam kehidupan kita itu kita memiliki karakter yang berbeda. Tetapi kita jangan pernah merasa minder dengan karakter kita. Kita hidup dalam karakter kita, tapi kita bisa maju dan berkembang dengan usaha kita. Nah, di dalam film itu pesannya yang tersampaikan kepada yang kita harapkan sampai kepada penonton. Mungkin maksudnya melihat orang itu bukan dari segi fisik, penampilan, tapi soal karakter. Karakter. Iya. Oh, oke. Dan di sini juga saya nambahin sedikit. Judul Sultan Baso ini sebenarnya isyarat. Ya, isyarat buat para penonton yang kalau sempat nangkap isyaratnya, Sultan Baso itu adalah Sulawesi. Oke. Sultan itu adalah dunia. Ya. Di mana di Arab ada, di Malaysia ada, dan di mana-mana ada sultan. Ada sultan. Sehingga bahasa Sultan Baso ini Bintaro juga ada. Ya. Kita isyaratkan seperti Sulawesi mendunia yuk gitu. Oh, berharap begitu ya? Ya, Sulawesi yuk Amin, mendunia amin, yuk amin. dunia filmnya. Doain dong, amin. Amin. Ya. Nah, jadi seperti itu, Sultan dunia, Baso Sulawesi, jadi Sulawesi ya yuk mendunia di dunia film. Ya jangan di Makassar terus saja gitu. Saya tuh sebenarnya jujur aja seneng banget kalau misalnya semakin banyak film-film lokal ya, film-film Makassar itu maksudnya dibuat di Makassar terus mengangkat budaya Makassar itu seneng banget gitu. Apalagi ditayangkan di luar negeri. Iya, di luar negeri. Dan berharap sih semakin banyak nantinya. Amin. Ya. Dan ini juga tujuan acara Sinema mengangkat sinias-sinias Makassar untuk lebih maju lagi. Boleh tepuk tangan dong buat Sinema. Kita berharap juga teman-teman di rumah kalau misalnya punya film mau dibahas di Sinema, silahkan menghubungi 0811
44606600 untuk dibahas di sini gitu. Dan oh iya, yang mau bertanya silahkan sekali lagi boleh langsung aja telepon di 0811 44606600. Dan sekarang kita ada satu pertanyaan. Oh iya, lupa tadi karakter itu. Angela Bay ya? Iya, agak ke perempuan. Saya nggak enak yang nyebutnya. Itulah tadi saya katakan yang si karakter Stephen. Karakter Stephen. Namanya Stephen? Ya. Oke. Yang di sana itu namanya So Stephen. bule ya? Tapi bukan Stephen, tapi Ya. Stephen. Ya. Ya, Stephen itu memang karakternya. Dia seperti apa ya, Calabai ya, seperti itu karakternya, gemulai tapi lincah. Gemulai dan lincah. Jadi yang saya katakan bahwa jangan pernah menjudge seseorang itu dari karakter. Dari karakter. Bukan hanya sekedar menambah kelucuan atau sekedar seperti apa, tetapi di dalam Sultan Baso ini menggambarkan kita loh ini, karakter kita di sana ada sosok seperti itu, ada sosok seperti ini, tapi bisa bersatu dan berbaur. Iya. Oke. Seperti itu. Seperti itu. Kalau mengenai perempuan di film ini, kan ada unsur kekerasannya tuh di film ini. Bagaimana tuh unsur perempuan di film ini? Ya, unsur kekerasannya itu yang mau kita sampaikan di dalam film ini bahwa menjadi seorang perempuan itu adalah takdir, ya. Tetapi jangan menjadi seorang perempuan yang lemah. Oh, oke. Sehingga Anda butuh kekuatan, Anda butuh bela diri. Anda butuh bela diri untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan di luar sana. Oh, di film ini diceritakan seperti itu ya? Iya, di film ini kita Girl menggambarkan power. seperti itu. Girl Iya power. kan? Iya. Boleh tepuk tangan dong. Oke. Ada satu lagi yang bertanya di studio? Silakan. Baik. Ya, oke. Namanya siapa? Baik, perkenalkan nama saya Indra Perdana. Rambutnya bagus ya? Tiap hari keramas ya? Ya. Indra dari mana asal Indra? Asal saya dari Pangkep. Pangkep, salam dong buat teman-teman di Pangkep. Halo Pangkep. Halo Pangkep. Asik. Tepuk tangan buat Indra loh. Oke Indra, silakan pertanyaannya. Baiklah, saya akan bertanya mengenai film yang kalian buat. Ya, saya jadi asik sekali. apakah film yang Anda buat itu ada batasan usianya atau tidak? Itu yang saya tanyakan. Penontonnya. Iya. Oke. Baik, terima kasih. Itu aja. Lebih panjang intronya tadi. Indra. Sederhana saja tapi ya bisa. Top. Keren. Saya mau sapa dulu, saya satu kampung ini. Oke. Sama-sama orang Pangkep. Soal orang Pangkep juga? Ya, saya di Labakang. Oh, mana Pak? Bandeng? Lupa nanti, next saya bawakan. Nanti deh, ikan bolu. Saya suka ikan bolu. Anyway, gimana? Batasan apa? Batasan usia. Penonton ini untuk usia berapa maksudnya? Oh iya. Iya. Jadi kalau untuk batasan, kan biasanya kalau dari Access1 sendiri itu bahwa kalau ada film kekerasan itu masuknya kategori 17 tahun ke atas. Oke. Cuma kalau untuk di film ini tidak dikategorikan bahwa 17 tahun ke atas. Jadi anak-anak kecil pun bisa nonton sebenarnya, karena kami buat action ini kekerasan tapi tidak terlalu menggambarkan bahwa ini kelihatan darahnya, ini kelihatan ini apa segala macam seperti film-film horor yang pada umumnya kan. Jadi film ini memang action tapi tingkat kelucuannya ada. Seperti Jackie Chan ya. Jadi batas umurnya berapa? Batas umurnya itu ya sebenarnya tadi umum. Jadi semua ada usia? semua usia bisa. Oke. Kalau anak kecil mungkin belum ya, yang 1 tahun 2 tahun. Mungkin 13 tahun kali ke atas ya. Oh ya, seperti itu. Kalau yang kecil tetap dalam bimbingan orang tua. Ya. Bimbingan orang tua, seperti itu. Tetap BU, bimbingin orang tua. BU. Iya kan bener kan? Iya benar. Nggak salah kan? Jadi bingung kaget kan? Oke, dan masih di sini Sinema bersama ada sutradara, ada cast juga, ada Astra juga di film Sultan Baso. Dan sekarang kita ada di segmen Rapid. Oke, sekarang kita mau bertanya ini sutradara, apa yang diharapkan dari film ini kepada para penonton di rumah? Ya, saya harapkan semoga tetap mencintai produk Sulawesi tentunya, bahwa sinias-sinias Makassar itu sudah mulai bangkit untuk membawa nama Makassar. Ya, jadi saya harapkan semoga Sultan Baso ini bisa diterima dengan baik. Amin. Bisa mendapatkan support yang baik. Amin. Masyarakat tentunya bahwa kita memiliki lagi film komedi yang bergenre lain, komedi dan action seperti itu. Jadi
Harapan saya semoga film ini bisa sukses dan sama-sama kita membawa Makassar di luar sampai bisa ada kata-kata Makassar bisa tonji. Ya. Seperti itu. Ya, saya harapkan film ini bisa sukses lah. Oke, kalau dari Astrada gimana? Ya, harapan saya tentunya hampir sama dengan Pak Sutradara ya. Semoga film ini bisa menghibur teman-teman penonton di luar sana dan semoga film ini juga bisa membawa nama Sulawesi Selatan pada umumnya dan Makassar pada khususnya ke kancah nasional dan internasional. Wow, internasional. Kita tunggu ya. Amin. Kenapa tidak ya? Iya, Makassar bisa tonji. Iya. Apa namanya? Perkataan adalah doa. Kita doain sama-sama. Amin. Oke. Baso. Siap. Apa? Bagaimana harapannya soal film? Ya, harapan Sultan saya Baso. buat teman-teman di Makassar jangan pernah cepat putus asa, jangan pernah cepat puas, terus berkarya karena kalian juga bisa jadi pemeran utama. Nah, jadi terus banyak berlatih dan mudah-mudahan Sultan Baso ini bisa mewakili teman-teman untuk terus berkarya. Kok jadi sedih ya? Mukanya sedih. Lagi lupa nonton, harus nonton. Lagi acting. Saya di mana-mana harus Sedih, acting. tepuk tangan dulu dong. Oke, terima kasih. Saya Paul, thank you udah datang Paul. Thank you untuk Pak Taufik. Pak Taufik. Nanti kita berguru ya, boleh ya? Boleh. Berguru silat ya, boleh ya? Thank you Andi, Afdi, Joe. Thank you Joe. Thank you buat para penonton setia yang ada di sini. Thank you yang dari rumah juga tentunya. Dan baik, sinias impresif dan kreatif, tindakan merupakan kunci dasar untuk segala kesuksesan. Olehnya itu jangan takut berjalan lambat, namun takutlah jika hanya berdiri diam. Saya Jojo Sagaria beserta kru dan the band, Bapak Iting, Bapak Tejo, harus pamit dulu sampai berjumpa kembali dalam kesempatan tentunya di Cinema. Tepuk tangan dong. Dan kita boleh nyanyi lagi dong. Ya, boleh. Boleh ya. Mic-nya. Penonton boleh berdiri. Ada satu cerita tentang Sultan dan Baso itu namanya. Dua karakter yang berbeda terangkat satu dalam cerita. Siapa lagi yang mau nyanyi? Ada nih, ada ya? Sebagai raja sementara, Baso pun tak mau mengalah, memiliki anak buah yang gila. Sama-sama nyanyi yuk, refrennya yuk. Sultan Baso adalah dua karakter yang berbeda. Sultan Baso adalah cerita humor dan menarik. Sultan Baso adalah dua karakter yang berbeda. Sultan Baso adalah cerita humor dan